Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita masuk ke dua materi terakhir dari web series Development Web from Scratch. Di materi video hari ini, kali ini, kita nanti akan melengkapi fitur CRUD yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau yang kemarin kita membuat fitur untuk yang read datanya yang read data atau mengakses data dari database terus kemudian kita tampilkan di web page-nya kita. Nah, hari ini kita akan menambahkan fitur CRUD secara lengkap. Kita akan tambahkan untuk yang create-nya, yaitu untuk nanti untuk menambahkan data. Saya masuk dulu ya ke slide-nya. Di sini sudah saya tambahkan. Ini adalah secara lengkapnya fitur CRUD, ada create, read, update, dan juga delete. Create itu nanti fitur untuk menambahkan data baru, jadi seperti melakukan insert data ke database-nya kita. Kemudian read, ini untuk membaca atau mengakses data dari database, kemudian ditampilkan ke halaman web page-nya kita. Ini yang sudah kita lakukan di video sebelumnya. Kemudian ada update. Update ini yang nanti akan kita gunakan untuk edit data, mengupdate isian data apabila memang butuh perubahan. Yang tadi adalah fitur delete, ini untuk menghapus isian data dari database. Nah, fitur CRUD ini adalah fitur yang dianggap sebagai pengelolaan data, karena di fitur CRUD ini kita bisa menambahkan data, kemudian mengupdate isian data, dan juga melakukan delete data. Ini akan kita kerjakan di video kali ini. Oke, karena mungkin nanti akan cukup panjang, kita langsung saja ke bagian code-nya. Oke, kita cek dulu ya. Ini yang sudah kita lakukan kemarin. Kita sudah mengupdate isian dari file manage profile dan juga manage user. Isian datanya ini kita sudah mengambil dari database-nya kita. Ini juga sama ya. Kemarin kita menambahkan data manual di sini. Ya, kita tambahkan data manual di sini. Terus kemudian kita coba tampilkan di halaman dashboard-nya kita. Oke, ini sudah. Sekarang kita coba running. Kita masuk dulu ya. Login. Ya, untuk halaman loginnya kita masih via URL. Nanti teman-teman bisa tambahkan sebenarnya. Bisa tambahkan mungkin di homepage-nya sini. Mungkin di sini ya, ada button login. Ya, nanti silahkan. Untuk sementara saya untuk mempercepat ya. Jadi via URL dulu. Oke, kita masuk ke admin ya. Sebagai admin, enter saja. Nah, kita masuk ke sini. Yang akan kita lakukan pertama adalah kita akan melengkapi untuk fitur tambah datanya dulu, karena kemarin kan kita masih menambah data via terminal ya, atau kita lakukan manual. Ya, sebenarnya teman-teman juga bisa menambahkan data via phpMyAdmin dari XMPP. Yang sekarang kita akan menambahkan via form. Jadi kita nanti akan membuat sebuah form. Kebetulan sudah saya buatkan formnya. Nanti teman-teman bisa membuat sendiri versinya kalian. Ini saya tambahkan satu file baru, add user. Cukup panjang ya, code-nya cukup panjang karena ini code bawaan dari dashboard, template dashboardnya ya. Yang terpenting adalah di bagian kontennya itu, nah di sini. Yang terpenting sebenarnya bagian ini saja, hanya di bagian form ini saja yang nanti akan kita bahas, karena di sini adalah bagian yang akan kita gunakan untuk menambahkan datanya. Kita coba akses, kita klik. Oke, cukup sederhana. Ini saya membuatnya menggunakan template, jadi bawaan dari NAS adminnya ya. Nanti teman-teman bisa explore dari dokumentasinya untuk menambahkan form seperti ini. Oke, sekarang kita lakukan. Yang pertama yang perlu dicek adalah di form itu harus cek dulu isian actionnya. Actionnya ini saya tambahkan proses add user. Artinya nanti kita butuh membuat satu file baru yang digunakan untuk menangani ini ya, isian datanya nanti ketika dikirimkan akan ditangani oleh file ini. Metodenya jangan lupa, metodenya ini saya gunakan, metodenya post ya. Kemudian name-nya jangan lupa, ada name username dan juga password. Oke, kita start ya, kita start di bagian ini. Maka yang pertama adalah kita akan membuat file baru ya, ini proses add user. Kita tambahkan di sini di dashboard. Namanya proses add user.php. Oke. Sekali lagi, ketika teman-teman ingin
mengakses ya, ingin mengakses database-nya kalian atau ingin berinteraksi dengan database-nya kalian, maka kalian butuh untuk apa? Melakukan include-nya. Jangan lupa include file koneksinya kalian. Ini karena ada di sini, koneksinya ada di luar, otomatis kita butuh naik atas dulu. Koneksi.php seperti ini. Terus kemudian kita coba menangkap isian datanya ya. Tadi isian datanya adalah username. Ini kita tangkap dengan metodenya post. Artinya kita bisa lakukan seperti ini. Post username. Kemudian isian yang kedua adalah password. Ini juga sama, $post password. Kita coba tampilkan echo, kita coba tampilkan dulu ya, username buat testing aja. Kita simpan. Sekarang kita coba lakukan add data baru. Misal di sini apa? Datanya apa sih? Admin, staff. Oke, kita coba isikan pegawai ya, pegawai. Passwordnya mungkin enter gitu. Oh maaf, ini tipe datanya bukan password ya. Tipe datanya apa nih? Text mungkin. Text. Ini cukup penting juga ya teman-teman ya, tipe data yang digunakan. Saya reload. Nah, seperti ini. Tambah. Betul ya, ini sudah betul. Artinya di bagian proses ini sudah sesuai. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah setelah isian data yang tadi ditangkap ya, disimpan ke dalam variabel username dan password, isian data dari form tadi itu akan kita inputkan, kita masukkan ke dalam database-nya kita. Caranya adalah sama, result seperti ini ya. Kemudian kita lakukan MySQL query. Di parameternya apa? Parameter yang pertama adalah koneksi, sama. Kemudian prosesnya adalah di bagian ini kita lakukan insert, query-nya insert into apa? User ya, insert into user, username, password. Nah, baru betul ya, values-nya baru kita akan mengambil dari isian dari formnya. Ini username, password. Kita cek dulu. Oke, sepertinya sudah sesuai. Sudah sesuai ya. Ini harusnya ini sudah tidak masalah. Result. Oke. Bisa kita berikan kondisi sebenarnya, kondisi if else. Kalau tidak langsung kita ini aja ya, kita lakukan redirect. Redirectnya adalah ke mana? Location, manage user ya, manage user.php. Baik, kita sekarang coba ya. Ini manage user. Kita tambahkan data baru, pegawai, passwordnya 12345. Tambah. Oke, sukses. Sederhana ya, cukup simpel. Teman-teman yang perlu diperhatikan adalah tadi pembuatan formnya ini. Terus kemudian setelah pembuatan formnya adalah form ini diproses kemana gitu ya. Ini diproses ke sebuah file dengan nama proses add user. Kemudian di proses add usernya kita cukup lakukan seperti ini. Ini untuk menangkap isian data dari form yang teman-teman kirimkan. Terus kemudian isian data terbaru ini kita masukkan dengan menggunakan query ini ya, menggunakan query seperti ini, insert into, sama seperti kita melakukan tambah data dengan menggunakan terminal. Nah, ini salah satu keuntungannya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa, ini Ctrl Z-nya mana ya? Teman-teman sudah terbiasa dengan menggunakan dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan query-nya, itu akan lebih memudahkan kalian. Makanya saya sarankan nanti untuk teman-teman untuk prakteknya tetap menggunakan terminal saja ketika menambahkan data gitu, supaya nanti kalian ya lebih mudah hafal untuk query yang seperti ini. Ini sudah bagian tambah datanya. Kita coba tambah lagi, misalnya super admin password 123. Oke, beres.
Yang selanjutnya kita akan apa nih? Edit dulu atau delete? Edit ya kayaknya ya. Kita coba akan membuat edit. Edit nanti mungkin hampir sama. Ketika diklik, ini belum ada filenya ya. Edit user belum ada. Kita akan membuat sebuah file baru. Nanti mungkin akan sama seperti ini. Hanya bedanya adalah ketika edit maka di sini sudah ada isian datanya dan yang perlu kita ubah. Oke. Kita akan membuat filenya terlebih dahulu. Kita close dulu ya. Tidak terlalu banyak. Oke, banyak. Kita cek terlebih dahulu di bagian manage user, namanya adalah ini edit user. Kita sesuaikan. Kita kopas saja di bagian sini, dari sini. Oke, seperti ini ya. Kita kopas. Yang berbeda adalah nanti di bagian formnya itu kita isikan data dari database sesuai dengan ID-nya tadi ya. ID-nya ada ID untuk setiap datanya. Contoh, misal kita klik ID 1, artinya nanti isiannya adalah ini, admin dan juga enter saja. Oke, kita akan coba edit ya, bagian edit usernya. Oke, ini formnya ada di sini. Kita akan sisipkan PHP-nya di sini, PHP yang akan kita gunakan. Oke, PHP. Yang pertama, jangan lupa lakukan include file koneksinya kita ya. Selanjutnya kita akan menampilkan datanya. Kita ambil dulu ID-nya. ID bisa kita dapatkan dari sini ya, dengan menggunakan get. Kenapa bisa dengan menggunakan get? Karena ini kita mengakses URL-nya. Kalau misalnya teman-teman cek, misalnya ini saya edit ya. Oke, ini sorry. Ini saya edit. Nah, di sini ada ID sama dengan 1. Ini akan kita akses. Parameter ID-nya. Kita gunakan seperti ini, get ID. Nanti variabel ID ini berisi ini, angka 1. Oke, kita ini akan gunakan untuk kondisi select-nya ya. Kita result. Kemudian kita akan melakukan SQL query. Sama ya. Parameter yang pertama adalah koneksi. Kemudian yang selanjutnya adalah select ya. Select bintang from apa? User. From user. Kemudian kondisinya ya. Kondisinya adalah where apa? User ID. Sama dengan ya udah variabel ID. Sudah seperti ini. Ini nanti kita dapat datanya. Nggak perlu seperti ini ya. Bisa seperti ini. Tidak perlu. Terus kemudian kita akan menampilkan isian datanya. Kita simpan dulu supaya lebih mudah. Kita masukkan dalam sebuah perulangan ya. Well, user sama dengan skill fetch array result ya. Ini kita akan menyimpannya dalam variabel username. $user ini menyimpan username seperti ini. Dan kita bikin variabel password $user password. Oke, ini seharusnya ketika ada isian datanya, result ini ada datanya, maka nanti akan di fetch array ya, akan di breakdown isian datanya, kemudian disimpan ke dalam ini. Kita menyimpan ke dalam variabel username dan juga password. Selanjutnya ini proses add user kita ubah ya. Proses apa? Update user, metodenya sama, metodenya post. Kemudian yang perlu kita tambahkan adalah kita tidak perlu placeholder ya. Kita tidak perlu placeholder seperti ini. Ini dihapus saja karena isian datanya
tidak menggunakan placeholder, namun menggunakan apa? Property value ya. Property value kita akan mengakses data yang dari database. Echo apa? Echo username. Oke, seperti ini. Aduh, sorry. Ini sedikit ini ya, agak keyboardnya agak rusak sepertinya. Oke, saya tuliskan manual aja deh. Value. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba ya. Kita coba jalankan. Sudah ya. Manage data, kita coba edit stuff. Ini passwordnya masih tipenya password. Kita ubah ke dalam bentuk teks. Simpan. Ini sudah bukan tambah lagi, tapi ini adalah update. Risetnya tidak perlu. Kemudian yang perlu tambah edit lagi adalah, kita coba dulu lihat. Oke, ini oke, ini yang salah, ini add ini ya. Ini bukan add, tapi ini update. Kenapa mengupdate data user? Ada lagi, nah ini sama ya. Update. Kita update sekarang. Oke, tinggal yang paling atas tuh. Itu ada di sini. Update bukan new. Update. Oke, sudah ya. Ini proses update-nya. Staff, tekan enter. Nah, selanjutnya kita akan mengupdate bagian prosesnya. Tapi jangan lupa, ketika teman-teman melakukan update, kalian juga perlu untuk mengirimkan ID-nya kalian ya, karena kan ini kita nanti ingin mengupdate untuk ID keberapa gitu. Maka di sini kita tambahkan sebuah input type. Input type-nya adalah hidden. Terus kemudian name-nya kita menggunakan ID. Value-nya adalah kita tadi ya, value-nya sama. Kita menggunakan PHP seperti ini. Kemudian echo apa? Tahu nggak? User ya, atau ID. Oh, tadi kita punya ID tidak? Nah, kita bisa menggunakan ID yang di atas tadi ya. Ini kita gunakan yang ini, ID ini. Jadi tidak perlu echo sebenarnya. Echo itu Oke, kita tutup. Sudah. Kita coba running, kita inspect ya, supaya teman-teman nanti bisa lihat sebenarnya yang dilakukan apa. Yang dilakukan adalah ini dia, di bagian sini itu ada, nah ini di atas, ini dia tipe hidden, name-nya ID, value-nya dari 2 itu dapat dari mana? Dapat dari sini ya. Ini kalau misalnya kita ubah deh, misal untuk yang pegawai, edit, ini value-nya adalah 3 sesuai dengan yang di atas ini. Ini akan kita gunakan nanti untuk proses update datanya kita. Jadi untuk proses update datanya kita butuh kondisi where ID-nya berapa kayak gitu. Oke, sekarang kita coba lakukan untuk prosesnya. Kita tambahkan filenya ya, proses ini apa ini, proses update user. Kita tambahkan filenya proses update user.php. Wow, cukup panjang ya teman-teman ya. Ini memang proses yang paling lama ya, yaitu untuk pembuatan fitur CRUD-nya, karena memang fitur ini juga nanti yang akan teman-teman sering gunakan. Ini sebenarnya untuk yang proses update user hampir sama dengan add user tadi ya. Kita sebenarnya bisa kopas sih bagian sini. Saya kopas boleh ya. Saya lebih cepat. Saya copy, terus kemudian proses update user.
Nah, ini tadi ada username dan juga password. Ada satu lagi ya, yaitu ID tadi. Sama. Menggunakan post ID. Sudah ada 3. Yang berbeda ketika melakukan update, kalau tambah data kan insert ya. Kalau update ya udah sesuaikan aja. Update apa? Bukan into ya, update user. Kemudian apa? Set. Nah, set. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Setnya adalah yang pertama username sama dengan apa? Seperti ini ya. Karena nanti untuk berjaga-jaga apabila ada yang lebih dari satu kata. Username, kemudian koma ini passwordnya ini juga diupdate. Seperti ini ya. Masih ada yang kurang nggak? Ya, ada yang kurang. Yang kurang adalah kondisinya. Supaya kalau kita lupa, kita seperti ini query-nya, maka nanti akan diupdate semua isian data di tabel user akan diupdate dengan isian data baru ini. Kita perlu mengisikan kondisinya di sini ya. Ini kita tambahkan. Sebentar. Ctrl Z-nya apa ya? Option Z ya. Where apa? User ID ya. User ID. Where user ID sama dengan $ID. Oke. Seperti ini teman-teman, kita simpan. Seharusnya sudah beres. Kita ini ya, pegawai kita ubah dengan pegawai baru. Passwordnya sama aja. Oke. Betul ya. Ini kita edit lagi. Ini menjadi pegawai. Passwordnya kita ubah menjadi 123 atau enter deh. Pegawai, enter deh. Oke. Ini adalah proses untuk melakukan update update password. Oke, untuk fitur yang kedua sudah ya. Jadi fitur tambah datanya sudah, create-nya. Terus kemudian ini fitur yang kedua yaitu untuk melakukan update datanya. Ini juga sudah. Yang terakhir berarti bagian sini ya, bagian untuk delete-nya. Baik, kita coba lakukan untuk yang proses delete-nya. Yang pertama kita akan cek dulu ya di tampilan di sini, delete-nya ada di sini, delete user, terus kemudian ini sebuah button. Oke, sebuah button delete ya. Oke, ini kalau untuk delete user kita bisa langsung ke sini ya. Kita tambahkan satu file. Delete user.wb sama ya. Ini kita akan hampir mirip, tapi bukan yang sini ya, tapi yang proses. Nah, ini kita coba kopas saja. Sebenarnya sama, tapi di bagian sini kita tidak perlu lakukan seperti ini, tapi kita lakukan ini ya, ID-nya saja yang kita ambil. ID-nya mengambil dari mana? Mengambil dari sini ya, nih, variabel ID. Otomatis kita bisa menggunakan yang get ya, yang get kita dapat ID-nya dapat dari sini. Kemudian ID ini yang akan kita gunakan untuk mendelete datanya. Result MySQL query koneksi, kita delete user ya, bukan delete from. Ini kita update. Sebentar, kita hapus dulu. Query delete, ada ingat nggak? Query adalah delete from user, where user ID sama dengan
Dollar apa? ID. Ini ada di sini. Sudah seperti ini. Ini adalah proses untuk query delete. Kita simpan. Sekarang kita coba. Kita reload. Kita hapus yang paling bawah ya. Delete. Tapi ini karena kita tidak membuat confirmation dulu. Jadi nanti akan otomatis langsung ke delete ya. Tanpa ada notifikasi atau tanpa ada pop-up konfirmasi, nanti otomatis ke delete. Kita lihat aja. Delete lagi. Oke. Berbahaya pasti ya, karena tidak ada pop-up konfirmasinya. Ini cukup berbahaya karena kalau kita tidak sengaja klik tombol delete-nya akan langsung diproses. Bagaimana caranya? Nanti teman-teman silahkan ditambahkan pop-up konfirmasi. Jadi ketika di delete nanti muncul pop-up-nya dulu. Apakah yakin datanya di delete? Nah, nanti baru dikonfirmasi dulu. Oke, sekarang kita praktekkan semua ya. Kita tambah data baru. Pegawai misal. Enter, tambah, beres ya. Ini kemudian di delete, di update, enter sajalah. Update, oke, delete, oke. Ini untuk yang data profile sementara tidak kita kerjakan karena sudah cukup panjang ya. Jadi yang sudah kita tambahkan tadi cukup banyak. Tadi kita sudah membuat form untuk tambah isian data baru. Prosesnya ada di proses add user ini ya, menggunakan insert, lalu update itu ada di sini. Kita membuat form untuk update. Yang membedakan adalah ketika update maka teman-teman juga butuh ini ya, mengambil datanya dulu ya, mengambil datanya dari database, terus kemudian ditampilkan di sini di value. Prosesnya hampir sama, proses update user hampir sama dengan ketika proses add user. Ini insert, yang berbeda adalah di bagian query-nya, update-nya, dan satu lagi ada ini ID-nya. ID-nya dapat dari mana? Kalau edit user, itu ID-nya dapat dari sini. Input type yang hidden tadi. Itu kenapa harus? Karena ketika edit, itu kita spesifik. ID-nya berapa yang akan diubah. Datanya yang mana yang akan diubah. Kayak gitu ya. Jadi ini untuk proses update-nya. Yang terakhir adalah proses delete-nya. Cukup sederhana, seperti ini. Result langsung delete from. PR-nya adalah silakan nanti bisa ditambahkan untuk pop-up konfirmasinya. Oke, videonya cukup panjang ya teman-teman, cukup panjang. Kita sudah berhasil menambahkan fitur share UD-nya untuk pengelolaan data di user ini secara lengkap. Nanti teman-teman bisa improve, bisa ditambahkan lagi tadi pop-up konfirmasinya. Oke, kita sudah selesai untuk yang di video ini, untuk fitur share UD-nya. Terima kasih, semoga memberikan manfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.